Oke, perkenalkan nama saya Domi Abdi Krisdanto, NIM 2110417326 M1. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal ujian metode penelitian bisnis. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda aktif menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak? Ya, saya pasif untuk menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak. Berapa video yang Anda tonton? Ada tiga video metode penelitian bisnis yang saya tonton. 3. Sebutkan judul dan penjelasan apa dalam video metode penelitian tersebut. Video pertama, judulnya macam-macam variabel penelitian. Yang kedua, menentukan variabel penelitian. Yang ketiga, agar bab 2 tidak dibilang sampah. Pembicaranya adalah yang pertama, macam-macam variabel penelitian, yaitu pembicaranya Heru Mudianto, MPD. Yang kedua Martinus Arif. Yang ketiga Dr. Kodijat Makarim, MSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang ada di video metode penelitian tersebut. Yang pertama, macam-macam variabel penelitian. Ada 5 macam penelitian variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terkait, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya motivasi belajar. Variabel bebas mempengaruhi nilai siswa atau variabel terikat. Variabel moderator adalah mempengaruhi arah dan atau kekuatan. Dalam motivasi belajar mempengaruhi variabel bebas dan terikat. Contohnya nilai siswa, variabel lebih ke sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dianggap sebagai variabel moderator karena dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh motivasi belajar terhadap nilai siswa. Variabel intervening adalah sebuah faktor secara teoritis mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti, akan tetapi tidak dapat dilihat atau diukur dan dimanipulasi. Contoh motivasi belajar mempengaruhi nilai siswa lebih ke arah kebiasaan belajar siswa, karena kebiasaan belajar siswa akan mempengaruhi nilai siswa. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya motivasi belajar mempengaruhi nilai siswa lebih ke arah mata pelajarnya, asupan gizinya, gurunya, lingkungannya yang mudah dikontrol. Itu video yang pertama. Dan video yang kedua yaitu menentukan variabel dalam penelitian. Pembicaranya Martinus Arif. Jadi, bagaimana menentukan variabel dalam penelitian? Menurut Sugiono, variabel merupakan salah satu bentuk yang dibuat oleh seorang peneliti sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditentukan kesimpulannya. Menurut Edi Suryanto, merupakan suatu objek yang memiliki nilai penting dalam sebuah riset. Contohnya ada 3, yaitu 1. Pengaruh status perkawinan terhadap kepercayaan diri seseorang di kota Pontianak disebut variabel terikat. 2. Pengaruh usia pernikahan terhadap risiko perceraian di kota Pontianak. 3. Pengaruh game online terhadap prestasi belajar di kelas.
11 SMA kelas 12 SMA di Kota Pontianak variabel terikat. Oke, di sini video yang kedua saya sudah bacakan, dan selanjutnya video yang ketiga. Jadi video yang ketiga pembicaranya adalah Dr. Khadijah Makarim MSI. Tulisan ini adalah tentang kompetensi pendidikan yang mudah saja supaya kamu semua bisa melihat bagaimana diskusi terjadi pada bab 2. Jadi yang ingin saya sampaikan di contoh ini terdiri dari 5 halaman, tetapi ada 12 pendapat satu sama lain, saling menunjang satu sama lain, saling mendukung. Yang contohnya begini: potensi pendidikan Muslik dalam kurung tahun 2009 menjelaskan bahwa tentang kompetensi ini ada beberapa rumusan atau pengertian yang dicermati sebagai berikutnya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah di dalam kompetensi menurut John tahun 1985, dan 2 cm. Kemudian di paragraf berikutnya ada menurut Bloom di dalam Anda itu menjelaskan kompetensi sebagai berikut. Dijelaskan lagi di paragraf berikutnya berkaitan dengan kompetensi pendidikan muncul di dalam UU Undang-Undang Nomor tahun 2007 menjelaskan bahwa kompetensi mengacu pada sarana sesuatu yang kebanyakan. Berikutnya kompetensi pendidikan menurut Malang 2007 dijelaskan sarana 2007 dijelaskan berikut berbeda yang lain. Jelaskan kompetensi manajemen. Kemudian itulah tidak saya bacakan semuanya. Jadi maksud saya dari tulisan-tulisan itu saling mendukung, lanjutan dari nyanyi yang lain selanjutnya. Oke, di sini saya sudah membacakan ketiga video tersebut. Jadi selanjutnya saya akan membacakan soal bagian B. Soal bagian B. Jadi yang pertama, jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. Jadi 1. Tentukan permasalahan. Memilih judul bukanlah langkah pertama dalam penyusunan proposal, tetapi apa permasalahan yang akan Anda pilih untuk dijadikan bahan penelitian. 2. Tentukan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup permasalahan akan memudahkan Anda menentukan judul proposal penelitian Anda. 3. Gali informasi dari berbagai penelitian sejenis. Setelah Anda menentukan permasalahannya, Anda dapat mencoba menemukan judul yang sesuai melalui beberapa sumber referensi yang ada. 4. Buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun spesifik. Jangan terjebak membuat judul dengan berdasarkan pada suatu teori. Sebaiknya judul dibuat atas dasar pengamatan Anda mengenai fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu hal yang Anda akan teliti. 5. Perbanyak referensi. Pemilihan referensi selain penelitian sejenis dapat Anda lakukan melalui cara-cara berikut. 1. Membaca buku terkait topik bahasan dan permasalahan. 2. Membaca jurnal atau artikel terkait topik permasalahan. 3. Diskusi dengan dosen atau pembimbing Anda. 4. Mengamati langsung fenomena atau peristiwa di lapangan. 5. Pilih judul yang relevan dengan bidang keilmuan Anda. Jangan pilih judul yang sekiranya akan menyimpang dari bidang ilmu yang Anda tempuh selama ini. Pada intinya, Anda harus membuat penelitian yang dapat Anda kuasai. 6. Jangan terlalu perfeksionis. Terkadang seseorang penelitian berusaha membuat judul yang sesempurna mungkin. Hal ini tidak salah, namun sangat memungkinkan Anda mengalami kemacetan dalam proses melanjutkan penulisan proposal secara keseluruhan. 8. Menggunakan tata bahasa yang baku dan benar. Perlu Anda ingatkan bahwa penelitian adalah sebuah karya tulis ilmiah. Di dalam penulisannya, hindari penggunaan kata dan istilah yang
tidak baku sesuai kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. Jadi kedua, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Jadi saya jelaskan, latar belakang masalah adalah bagaimana yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Contohnya dalam membuat makalah, kamu harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah itu. Kalau dalam proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan kamu menulis karya ilmiah. Selain itu, tulis latar belakang dengan sebaik mungkin sehingga meningkatkan minat pembaca atau karya ilmiahmu. Biasanya latar belakang juga membahas penelitian sebelumnya yang topiknya serupa. Dari situ kamu bisa juga menulis apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya dan apa saja perbedaan yang ada antara penelitian sebelumnya dan penelitian kamu. Ketiga, jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beserta contohnya. Jadi rumusan masalah dapat dikatakan sebagai suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya berupa fakta atau kebenaran dengan cara melakukan penelitian atau mengumpulkan data. Selain itu, dikutip dari beberapa sumber, rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang sudah diformulasikan atau diubah dalam bentuk pernyataan. Maka dari itu, kita lebih sering melihat rumusan masalah dalam bentuk pernyataan. Selain itu, rumusan masalah yang lebih sering dalam bentuk pernyataan juga harus rasional. Dan kata lain, pernyataan dalam rumus masalah harus detail serta fokus terhadap variabel-variabel yang akan diteliti nantinya. Contoh rumusan masalah tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Berdasarkan latar belakang penelitian tentang pergaulan bebas di kalangan remaja di atas, maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini. 1. Apa itu remaja? Apa pengertian pergaulan bebas? Apa itu seks bebas? Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja? Apa akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas dan seks bebas? Apa dampak hukum pergaulan bebas dan seks bebas? Bagaimana solusi mencegah pergaulan bebas dan seks bebas tersebut? Jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jadi, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Sebagai pembuktian atau penguji tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembang pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Intinya semua penelitian yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. Penelitian yang bertujuan eksploratif menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Bertujuan untuk pengembangan, di mana penelitian ingin mengembangkan teori, pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas, sarana pemecahan berbagai masalah di masyarakat. Jadi penggunaan tujuan penelitian bisa sebagai sarana untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Manfaat penelitian: 1. Menginspirasi penelitian lebih lanjut. 2. Dijadikan komponen untuk penelitian selanjutnya. Dan 3. Menjadi pertimbangan. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang materi, tugas atau ujian metode penelitian bisnis. Saya ucapkan terima kasih.